Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Ini saya memohon waktunya Ibu untuk berbincang-bincang sebentar ya Bu ya, terkait tentang kasus dilema etika yang ada di sekolahan kita Bu. Ya. Selama ini Ibu kalau misal ada atau Ibu pernah nggak menghadapi kasus yang ada unsur dilema etika nih Bu? Ada, pernah. Pernah ya Bu ya? Ya contohnya seperti apa nih Bu kasus-kasusnya? Contoh yang saya alami itu ada guru yang baik, kemudian ramah ya. Sebenarnya dia juga pintar, tapi sayangnya guru ini kalau berangkat kadang tidak ngajar ya. Kemudian kalau tidak berangkat dia tidak pamit, itu menjadi sangat dilema sehingga menimbulkan iri hati teman-temannya. Ya, jadi ada guru yang memang gurunya baik, ramah, pintar, tetapi kalau sekalinya berangkat tidak mau mengajar, dan kalau tidak berangkat atau absen itu tidak pamit ya Bu ya. Itu menjadi dilema untuk Ibu sebagai pemimpin di sekolah ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika Bu? Kan ada, misal ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Yang pertama adalah ya, tentu saja ini sebenarnya sangat merugikan sekolah ya. Di sisi lain saya juga kasihan ya, karena masih muda, punya masa depan yang bagus ya. Kalau saya melaporkan pasti bermasalah, sehingga saya mencoba menangani sendiri dengan rekan-rekan guru yang lain. Adalah salah satunya saya mengajak ngobrol secara pribadi berdua. Kemudian saya berusaha menanyakan alasannya kenapa dia kalau berangkat tidak ngajar, kalau tidak ngajar kenapa tidak pamit. Dari situlah akhirnya saya menjadi tahu apa yang menjadi dia ubah seperti itu. Jadi yang paling pertama yaitu berbincang dulu ya Bu ya. Berkomunikasi dengan orang tersebut, menanyakan alasan sehingga kita tahu untuk kemudian menjadikan yang nantinya akan menjadikan solusi ya Bu ya. Jadi itu. Kemudian adakah langkah-langkah proses atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Karena ini masalah yang sangat pelik ya menurut saya, dan sebagai manusia biasa tentu kadang-kadang saya juga jengkel gitu ya. Tapi pernah suatu ketika saya ingin melaporkan, tapi saya kasihan ya. Jadi akhirnya saya mencoba memanggil guru tersebut di kantor saya, kemudian untuk sharing ya, apa sebenarnya yang dia katakan ya. Kemudian yang kedua, saya memberikan coaching sama dia, jadi agar dia menemukan solusi dari masalah dari pemikiran dia sendiri, sehingga apa yang dilakukan dia itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, tetapi dari pemikirannya sendiri, sehingga ketika dia melakukan itu dengan tulus ikhlas, karena itu yang dijanjikannya seperti itu kepada saya ketika kami saling berbincang, mengajarkan coaching seperti itu. Ya, jadi
di antara prosedurnya itu sharing, Iya. coaching, Iya. supaya guru tersebut bisa Mempunyai- menemukan menemukan solusi solusi. sendiri ya, Iya. karena semua ini guru tersebut mungkin bisa mempunyai potensi ya Bu ya, atas Iya. solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif itu adalah komunikasi yang terbuka ya. Kalau kita mau mendengarkan curhatan guru, keluhan-keluhan guru, biasanya kalau diajak ngomong dari hati ke hati itu akhirnya semua masalah yang ada itu bisa diketahui ya. Iya. Kemudian ditemukan solusinya. Tapi kalau ditegur di depan umum, justru orang itu tidak akan berubah. Iya. Yang ada sakit hati dan merasa dipermalukan. Jadi Gitu. salah satu yang paling efektif adalah komunikasi yang terbuka, mendengarkan secara aktif ketika dia curhat ya. Iya. Kemudian memberikan coaching agar dia menemukan solusi dari masalah itu sendiri dari hasil pemikiran dia sendiri. Ya, jadi langkah efektif menurut Ibu adalah komunikasi terbuka ya Bu ya, dengan Iya. mendengarkan secara aktif, kemudian ada coaching juga, dan menghindari menegur di depan umum ya Bu ya. Iya, iya. Karena langkah tersebut bukan merupakan solusi, tetapi malah Mempermalukan dia, yang masalah. Iya, yang sepertinya akan mengabaikannya ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya menjadi kepala sekolah yang baik ya, yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan baik dengan anak buah ya, atau dengan rekan-rekan guru. Yang kedua adalah bagaimana ketika saya menyampaikan sesuatu didengarkan ya, sehingga mereka itu melakukan perintah yang ada itu dengan senang hati tanpa paksaan. Jadi ini mungkin hal utama adalah bagaimana saya bisa merangkul rekan-rekan guru di dalam bekerja sama membangun sekolah untuk menjadi lebih baik. Memang komunikasi yang baik itu sangat perlu ya Bu ya. Iya. Apalagi sebagai pemimpin, tentunya hal-hal yang disampaikan inginnya itu didengarkan ya Bu ya. Itu Iya. memang ada beberapa guru yang terkadang tidak mendengarkan seperti itu ya Bu ya. Ibu juga merangkul supaya semuanya itu bisa mengikuti apa yang diinginkan agar sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian adakah jadwal tertentu Bu dalam penanganan kasus dilema etika Bu? Tidak ada Pak. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan sebuah masalah, saya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan solusinya kepada guru yang bersangkutan. Yang pertama saya mengidentifikasi masalah, mencari data yang konkret ya dari rekan-rekan guru. Ya. Kemudian kalau sudah didapat datanya, kemudian saya menanyakan orangnya dulu gitu. Tidak artinya saya belum memberikan coachingnya dulu. Nah nanti kalau sudah ketemu faktanya, saya coaching dengan guru, kemudian saya bermusyawarah dengan rekan-rekan guru sehingga
hasil yang didapat adalah kesepakatan bersama disertai dengan kesadaran diri dari guru yang bermasalah. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu ya? Tidak ada, ya. Dalam kasus dilema etika, karena memang yang namanya kasus juga tidak terjadwal ya Bu ya? Iya. Iya. Ada kemudian, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan Bu, seperti seseorang atau faktor yang lain Bu? Faktor yang membantu saya dalam keputusan adalah musyawarah dengan teman-teman guru ya. Biasanya saya kalau menemukan masalah, sebelum memutuskan saya selalu minta pendapat rekan-rekan guru gimana baiknya agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ya, jadi memang musyawarah itu penting ya Bu ya, untuk dan meminta pendapat untuk menemukan solusi bersama ya Bu ya, karena sebagai pemimpin juga tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri ya Bu ya, perlu dibicarakan bersama dengan Bapak Ibu guru. Kemudian dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu ambil, dapat Ibu petik melalui pengalaman pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari dilema etika adalah nomor satu, bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik adalah dengan mengurai kesabaran yang panjang ya. Jadi saya harus bisa memanajemen emosi ya, agar emosi saya tidak meletup ketika mendengarkan humor atau masalah yang ada. Yang kedua adalah setelah saya bisa memanajemen emosi, bagaimana saya menyampaikan masalah itu kepada yang bersangkutan ya, dengan tutur kata yang baik, sehingga bisa diterima dengan baik pula. Jadi pembelajaran yang bisa diambil yaitu bagaimana tentang menjadi kepala sekolah yang baik, tentang kesabaran, memanajemen emosi, terus menyampaikan dengan tutur kata yang baik ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk saya sebagai CGP dan bisa membawa kebermanfaatan untuk sekolah kita ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohim. Mohon maaf Ibu, saya mengambil waktunya sebentar untuk meminta beberapa pertanyaan terkait tentang dilema etika yang ada di sekolahnya Ibu. Mohon sebelum kita mulai percakapan hari ini, bisa Ibu perkenalkan diri Ibu ya Bu ya. Karena ini kan saya datang ke sini biar tahu nanti yang menyaksikan itu Ibu dari sekolah mana. Monggo Pak Rohim, dengan senang hati Ibu akan menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan tugas Bapak di CGP ini. Nama saya Ibu Khoria SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Bulakan 2 Bapak. Jadi SD Negeri Bulakan 2 ya? Iya. Langsung saja ya Bu ya. Selama ini di sekolahnya Ibu kalau menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya, apa yang dapat mengidentifikasi Ibu terkait tentang kasus-kasus tersebut nih Bu? Ini Pak, sebagai seorang pemimpin jelas mesti
menemui berbagai macam masalah nih Pak, baik itu masalah dilema etika ataupun kasus yang lain. Iya. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan Pak. Oke. Contoh ini ya, komunikasi dan koordinasi dengan keluarga di sekolah. Jadi yang paling pertama yaitu klarifikasi, kemudian konfirmasi dengan pihak yang terkait ya Bu ya. Koordinasi juga dengan pihak-pihak keluarga yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau salah satunya ada yang mengandung nilai kebajikan. Oke, dalam pengambilan keputusan tersebut nih Pak, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian baru melakukan penalaran secara matang. Mana yang paling benar keputusan tersebut menguntungkan orang banyak. Iya, jadi pendekatan dulu ya Bu ya, terus komunikasi, baru koordinasi, kemudian melakukan penalaran yang mana yang harus di ini ya Bu ya, harus menjadi prioritas seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi langkah saya yang dianggap itu paling pas dan benar itu dengan suara hati dan penalaran Pak. Suara hati ya. Iya. Yang harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Langkah yang saya lakukan ini adalah melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Nih, jadi nanti baru membuat keputusan. Keputusan yang ditinjau kembali, ya, keputusannya ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada, baru saya ambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sebelum mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu ikuti suara hati ya Bu ya, yang sejalan dengan kebenaran, kemudian investigasi sebelum mengambil keputusan juga, dan meminimalisir kalau misal ada yang kerugian itu, terutama untuk kepentingan orang banyak ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi Pak dengan semua unsur, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus. Iya Bu, menjalin keberpihakan ya Bu ya, kebersamaan, komunikasi supaya bisa bersama-sama memutuskan solusi atau penyelesaian dari suatu kasus ya Bu ya. Iya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya nggih Pak, nggih. Hasil keputusan yang diambil nggih Pak, tidak semua orang itu tidak semua pihak itu akan menerima sepenuhnya nggih Pak. Nggih. Jadi proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Bu, memang kalau kita berbicara tentang keputusan tidak semua orang menerima ya Bu ya. Itu memang suatu tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir tentang kerugian-kerugian dari semua pihak ya Bu ya, supaya tidak ada pihak yang kalaupun ada yang dirugikan tentunya tidak begitu ini ya Bu ya, karena ini untuk kepentingan bersama. Okay. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika Bu, atau langsung menyelesaikan pada saat ada kasus seperti itu Bu? Jadi menurut saya itu tidak ada jadwal tertentu Pak. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, prioritas permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu tergantung dari jenis dan permasalahan dan pentingnya permasalahan tersebut. Jadi agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, dan buat semua warga sekolah. Jadi memang yang namanya kasus kan nggak terjadwal juga ya Bu ya. Jadi kalau misal ada kasus bisa langsung diprioritaskan mana kasus yang perlu diini supaya sekolahnya itu kondusif ya Bu ya. Gitu. Lanjut ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Sementara ini tidak ada seseorang yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Pak. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti Ibu sebagai pemimpin di sekolah selama ini bertanggung jawab atas keputusan itu ya Bu ya. Cuma untuk kepada rekan guru atau tenaga pendidik lainnya menjalin komunikasi yang baik supaya pengambilan keputusan tersebut bisa lebih mudah lagi ya Bu ya. Ibu lanjut ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan atau keputusan yang mengandung kasus dilema etika Bu? Ya. Dalam pengambilan sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis permasalahannya Pak. Harus bisa dilakukan lebih awal untuk memahami konteks permasalahan dan melakukan koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga memperbanyak referensi. Baik Bu, jadi identifikasi ya Bu ya paling pertama ya, lebih awal identifikasi, lebih awal koordinasi dan komunikasi supaya bisa bersama-sama ya Bu ya dalam pengambilan keputusan yang terkait tentang kasus dilema etika ya Bu ya. Baik Bu, itu saja yang bisa saya ajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya ini agak mengganggu ya Bu ya kesibukannya Ibu.
Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri, saya pribadi sebagai CGP dari SD Negeri Pulau Gadung 2, dan Ibu bisa lebih ini lagi dalam bertanggung jawab mengambil keputusan Ibu ya. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.